sebagai tindakan pengobatan dan pembunuhan nutrisi parenteral. Pemasangan infus ini ada 4 tahapan, yaitu yang pertama tahap prainteraksi, tahap orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Selanjutnya kita masuk dalam tahap prainteraksi. Masuk ke tahap prainteraksi ini, yang pertama adalah kita melakukan cuci tangan. Setelah kita melakukan cuci tangan, kita lakukan menyiapkan alat. Alat yang digunakan pada pemasangan infus ini yang pertama adalah 1 set infus set, yang kedua tourniquet, aboket, gunting, dan plester, dan cairan yang dibutuhkan yang sesuai dengan instruksi dari dokter. Handskun steril, kapas alkohol, dan perlak dan dorbekan. Dan lupa juga dengan betadin. Ya, baik, kita masuk dalam tahap orientasi, di mana tahap orientasi ini adalah kita bertemu langsung dengan pasiennya. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, saya Suster Fitri. Di sini saya akan melakukan pemasangan infus, di mana Bapak tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan cairan elektrolit. Apakah Bapak bersedia? Kurang lebih 30 menit. Mohon kerjasamanya ya, Pak. Ya, baik, kita masuk dalam tahap kerja, di mana tahap kerja ini sebelum kita melakukan tahap kerja, kita cuci tangan dulu dengan air yang mengalir atau dengan menggunakan hand sanitizer. Kedua, kita klem dulu selang infusnya. Selanjutnya, ambil cairan infus, bersihkan dulu di daerah botol infus, lalu tusukkan ke daerah yang sudah kita bersihkan pakai alkohol swab. Gantung cairan infus di tiang infus. Buka penjepit klem untuk mengeluarkan cairan infus sampai tidak ada udara. Selanjutnya kita klem kembali. Selanjutnya kita persiapkan plester. Plester disiapkan sesuai kebutuhan. Selanjutnya kita menggunakan handskun. Nah, kita menggunakan handskun. Kita masuk ke pasiennya dan memberi salam, selamat pagi Pak, ini saya akan melakukan infus ya. Kita ambil tourniquet, letakkan di tangan pasien. Setelah kita menggunakan tourniquet, kita mengusap daerah yang akan dilakukan penusukan dari dalam keluar dengan menggunakan alkohol swab atau kapas alkohol. Menentukan lokasi penusukannya. Selanjutnya kita melakukan penusukan di daerah yang sudah kita tentukan dengan posisi 45 derajat. Setelah melakukan penusukan, jika ada hambatan maka untuk aboketnya tidak dilanjutkan. Jika tidak ada hambatan maka posisi aboket kita teruskan mengikuti venanya. Setelah lakukan penusukan dan tarik sedikit jarum aboket. Jika keluar darah maka selang sudah masuk di dalam vena. Selanjutnya selangnya diteruskan. Setelah selesai, tekan posisi daerah ujung aboket, tarik perlahan-lahan jarum aboket,
lepas torniket, ambil cairan infus. Selanjutnya kita buka klem dan alirkan cairan infus ini. Jika airnya sudah mengalir, maka biarkan kita lihat dulu posisi tangannya apakah terjadinya pembekakan atau tidak. Jika tidak terjadi pembekakan, maka tidak terjadi penumpukan cairan. Selanjutnya kita melakukan fiksasi. Jika melakukan fiksasi, maka selanjutnya yaitu menghitung tetes cairan. Ya, kita masuk dalam tahap terminasi, di mana tahap terminasi ini ada dua, yaitu tahap evaluasi dan dokumentasi. Di evaluasi ini kita melihat tetesan cairan infus apakah dia berjalan dengan baik. Kita melihat lokasi yang sudah dilakukan penusukan apakah terjadinya pembekakan atau tidak. Klien merasa nyaman, dan selanjutnya kita membereskan alat-alat. Ya, untuk tahap dokumentasi yang kita lakukan adalah pertama, yaitu kita menuliskan sudah dilakukan tindakan pemasangan infus, jam berapa, dan cairan apa yang dilakukan pemasangan. Selanjutnya kita menanyakan respon pasien dan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya kepada pasien. Ya, demikianlah SOP pemasangan infus. Semoga video ini bermanfaat untuk pembelajaran di laboratorium. Terima kasih.